bersyukurlah Bapak mendapatkan istri yang cerewet. Betul? Apa mengaku? Saya pernah bawa seorang pemuda dari Jawa Timur. Ustaz Somad, ini orang hebat, terkenal di Jakarta. Tapi saya lebih hebat karena saya. Begitu dia pakai gamis panjang, bergojilbabnya, dia berdiri, Ustadz Firman mulai bisik. Ustadz, itu orang Ilian kalau dipoles kayak orang Yaman ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video dari kita, dan terima kasih untuk kalian yang sudah subscribe dan memberikan like kepada video-video kita ya guys. Kali ini kita akan melihat video dari Ustadz Abdul Somad, di mana Ustadz Abdul Somad menceritakan kekagumannya kepada satu sosok Ustadz, yaitu Ustadz Fadlan Garamatan. Langsung saja kita lihat video dari Ustadz Abdul Somad. Oke guys. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Saya sangka yang paling hebat itu adalah saya. Tapi ternyata yang lebih hebat teknisi yang menghidupkan mikrofon. Buktinya ketika suara saya hilang, saya pun bingung. Itu dia baru setel sikit saja. Coba kalau dia mati kan sama sekali. Artinya kita tidak bisa hidup sendiri, betul? Kita perlu orang lain, betul? Maka bersyukurlah ibu yang dapat suami yang galak. Dan bersyukurlah bapak mendapatkan istri yang cerewet. Betul? Apa mengaku? Saya menonton TV, internet, ada seorang ustadz berceramah. Bisa dibuatnya orang yang tidak dapat hidayah menjadi bersyahadat. Dengan apa? Dengan sapu. Ini luar biasa. Allah. Saya berceramah hanya kepada orang yang sudah baca Quran, sudah sholat, sudah ke masjid. Saya tidak pernah memberikan hidayah. Tapi ini ada orang berceramah, tidak pakai mikrofon, tidak tabligh akbar, cukup dengan sabun dan santan. Dan ustadz itu bernama guru kita semua, Tuan Guru Kiai Haji Al-Muhtaram Garamatan. Jadi saya sangka guys, untuk zaman sekarang ini dalam pengamatan saya, beliaulah da'i ilallah, mengajak orang ke jalan Allah. Abdul Somad tidak pernah mengajak orang ke jalan Allah, karena yang diceramahinya semuanya orang yang sudah baik-baik semua. Tapi siapa yang menceramahi orang yang belum mengenal Allah, belum menyembah Allah, bisa mengetahui qul huwallahu ahad, maka beliau memberikan jalan. Saya pertama melihat di internet, setelah itu bertemu dan kemudian bersahabat, dan tak lupa mengambil foto selfie. Bayangan saya, beliaulah ustadz panutan bagi para penceramah-penceramah, dai-dai. Kita harus punya tokoh, dan beliau salah satu tokoh favorit dalam dakwah saya. Tapi ternyata setelah sampai di Fak-Fak, ada yang lebih hebat lagi dari beliau. Ustaz Somad, ini orang hebat, terkenal di Jakarta.
tapi saya lebih hebat karena saya paman. Rupanya Pak Bupati Pak, dia tidak berani melawan saya, nanti kualat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dan hari ini berkumpul orang-orang hebat. Ada Bapak Kapolres, ada Bapak Dandim, ada tokoh adat, ada tuan-tuan raja, ada Bapak Sekda. Kalau saya sebutkan semua sampai azan maghrib tak selesai. Insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kami entah sepakat atau tidak, memang tidak sama antara saya dengan Ustaz Fadlan. Walaupun di mana-mana saya lihat tadi, bahkan di tiang listrik pun foto kami sudah ditempel pakai stiker. Baliho ada di kanan, ada di depan, di belakang. Saya lihat foto Pak Bupati tak ada, tapi foto saya dengan Ustaz Fadlan Garamatan ada. Dan hampir tak ada persamaan antara saya dengan beliau. Beliau pakai topi sorban putih, saya pakai hitam. Saya pakai celana, beliau pakai jubah. Saya pakai sorban di tengkuk, beliau dililitkan di kepala. Beliau berbulu, saya belum tumbuh. Kalaupun mau dicari-cari titik persamaan antara kami, hitam-hitam si tampuk manggis, walaupun hitam dipandang manis. Bedanya saya manis, beliau manis sekali. Apa yang menyatukan kami? Saya dari barat Indonesia, Pulau Sumatera, beliau dari timur, tapi kami disatukan oleh satu titik, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi ada saudara-saudaraku, kita tidak disatukan dalam la ilaha illallah karena kalian Katolik, karena kalian Protestan, tapi kita tetap bersatu dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Semua kita bersaudara. Ada yang bersaudara karena agama, itulah dia ukhuwah Islamiyah. Tapi ada yang bersaudara karena negara, itulah dia ukhuwah wataniyah. Tapi ada satu lagi, bersaudara karena sama-sama manusia. Antara saya dengan Gorbachev. Siapa itu Gorbachev, Pak Ustaz? Gorbachev sebelum Boris Yeltsin. Yeltsin pun kami tak tahu, Pak Ustaz. Kalau Yasin kami tahu. Setelah Boris Yeltsin, itulah sekarang siapa namanya? Putin. Bukan Patin. Kalau Patin ikan di Riau. Dan kita tidak ada hubungan agama dengan dia. Saya tidak ada hubungan negara dengan mereka. Tapi kita tetap bersaudara, sama-sama manusia. Tolong angkat tangan siapa di sini yang mengaku bukan keturunan Nabi Ali. Biar saya tahu nasabnya. Berarti sampai ke King Kong. Semua kita ini berasal dari Adam, dan Adam dari tanah. Baik Katolik, baik Protestan maupun Islam, semuanya mengakui bahwa kita berasal dari Adam, dan Adam dari tanah. Dari tanah akan kembali kepada tanah, menjadi santapan cacing tanah, akan masuk ke dalam tanah. Kita semua akan mati. Tapi jangan gara-gara ini habis ceramah pulang semua bawaannya mau mati. Kita disuruh untuk hidup. Jangan ada berkata saya siap mati, Pak Ustaz. Semua orang siap mati. Kita sekarang bicara siap hidup. Betul? Oleh sebab itu judulnya dibuat besar. Dakwah membangun negeri dari fak-fak untuk lebih baik, lebih beradab menuju Indonesia emas bersama. Itu barulah nama saya. Dan Buya Kiai Haji Fadlan Rabbani Garamatan beserta keluarga beliau, ada Umi, ada anak beliau. Kami sudah berkenalan, dan mudah-mudahan bersama kami di dunia ini, bersama juga kami nanti di surga bersama Nabi Muhammad. Itu singkatnya Ustadz Abdul Somad menceritakan Ustadz Fadlan Garamatan yang memualafkan banyak mualaf-mualaf yang ada di Irian ya guys. Teman-teman kalau mau lihat ceramah Ustadz Fadlan Garamatan, yuk kita langsung saja guys ya, lihat
ceramahnya beliau ya. Alumni IAIN Sunan Ampel, gagah, tinggi, putih. Dia bilang, Pak Ustadz, bolehkah saya ikut dakwah di Irian? Boleh, tapi jangan tanya gaji kepada saya. Kalau antum ikhlas, silakan. Alhamdulillah, dia ikut saya. Waktu itu kami dapat dukungan bantuan dakwah dari masyarakat yang datang ziarah di Sunan Ampel, kasih sarung, kasih baju layak pakai, kasih baju koko, sabun, sampo, kami bawa. Sampai di sana istirahat 2 hari. Hari ketiga kami mulai jalan kaki. Untuk datang ke lokasi dakwah itu kami harus jalan kaki 12 hari, 12 malam. Begitu kami jalan hari pertama, ini Ustadz ini dia bilang sama saya, kapan kita sampai? Saya tidak jawab, saya diam saja. Istirahat. Ustadz Fadlan ini menceritakan ketika dia sedang berdakwah ya guys. Ustadz Fadlan Garamatan ini menceritakan kisahnya sewaktu berjuang untuk berdakwah di Irian guys ya. Yuk kita simak videonya. Besok jalan lagi, menjelang sore dia tanya lagi, ini belum sampai-sampai. Saya juga tidak jawab, saya diam saja. Kami jalan hari ketiga, dia tanya, saya juga tidak jawab. Hari keempat dia tanya, saya tidak jawab. Begitu hari kelima dia tanya, saya tidak jawab, langsung dia marah. Kalau saya tahu dakwah begini, saya tidak ikut antum ke Irian. Untuk apa saya menyusahkan diri di sini? Tolong pulangkan saya mau kembali ke Surabaya, kembali ke Jawa Timur. Untuk apa saya ikut antum dakwah dengan gaya begini? Jalan aja belum sampai-sampai. Terus begitu dia bicara selesai, langsung saya peluk beliau dan saya bilang, Firman, antum ini hidup di komunikasi, zaman informasi, komunikasi, semua serba mudah. Coba tengok 1400 tahun yang silam, seorang anak manusia di dalam rahim ibunya, ayahnya sudah wafat. Dia belum pernah mendengar kalimat dari ayahnya, ini abimu nak, belum pernah. Begitu lahir di atas muka bumi, air susu ibunya kering. Ibunya membawa ke penduduk Mekah menolak karena mereka perlu uang, perlu upah. 6 tahun kemudian ibunya pun wafat, diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. 2 tahun kemudian kakeknya pun wafat. Wahai Firman, walau di sana ada Ja'far, di sana ada Ali, tapi Muhammad tidak pernah mengeluh tentang perkara ini. Ente baru datang dari Jawa Timur mengeluh di sini. Ente tidak pantas jadi umatnya. Ente tidak pantas beragama Islam. Silakan antum mau pulang saja. Di sana binatang buas, ente mau mati aja. Begitu saya bicara, akhirnya dia juga ketakutan dan dia bilang, kalau begitu Pak Ustadz kita lagi. Sengaja saya buat begitu, akhirnya dia jalan. Kami jalan 12 hari sampai ke lokasi berdakwah. Selama 3 bulan tidak ada orang yang syahadat. Saya mulai panggil dia, saya bilang, ini tidak ada orang syahadat karena niat antum yang salah. Supaya dakwah ini hidup, saya ada metode dakwah berikutnya. Bagaimana kalau saya nikahkan antum dengan anak kepala suku yang namanya Yakob? Hah? Firman, saya bicara dakwah, saya tidak bicara ganteng, saya tidak bicara cantik. Jangankan antum, saya saja orang dari kampung itu, saya juga tidak mau menikah dengan orang di sini. Tapi untuk dakwah ini hidup, antumlah yang paling cocok saat ini. Apa kata beliau? Kalau begitu Ustadz, kasih saya waktu untuk istikharah. Aduh, pakai istikharah. Istikharah lah. Istikharah hari 7, malam ke-7 pagi hari dia istikharah.
Pagi-pagi dia lihat saja wajah saya antara gembira dan sedih. Saya bilang, Ustaz, nggak boleh pagi-pagi sedih, harus gembira. Iya Ustaz, saya sudah 7 malam ini jawabannya cahaya putih. Alhamdulillah, antum wajib menikah anak kepala suku. Bagaimana caranya? Ustaz, saya tahu caranya. Saya juga tahu strateginya. Akhirnya kami lapor. Tidak mungkin saya nikahkan di sini, nggak mungkin. Saya lapor di kepala suku, anak perempuannya kami tutup auratnya, kami bawa dia sampai di Jawa Timur. Dia tinggal selama 3 tahun 6 bulan di sana, ngaji masuk salon, ngaji masuk salon. Alhamdulillah 3 tahun 6 bulan menghabiskan biaya salon 23.775.000. Rambut keribu itu kami ripunding kasih lurus. Badan yang tadi hitam itu kami lulur jadi hitam manis. 3 tahun 6 bulan dia bisa menghafal juz 28, 29, 30 ditambah 112 hadis. Begitu dia pakai gamis panjang, bergojilbabnya, dia berdiri, Ustadz Firman mulai bisik, Ustadz, itu orang Irian kalau dipoles kayak orang Yaman ya. Saya mulai bilang, dulu ente mengeluh, sekarang memuji. Kapan kira-kira akad nikahnya? 5 hari kemudian menikahlah mereka. Setelah menikah, saya bilang ini tidak layak mereka tinggal di sini. Dia harus ikut istrinya bantu dakwah di sana. Alhamdulillah, kami naik kapal 5 hari sampai di kampung sana. Sudah habis. Kami sampai di kampung, harus jalan. Saya mulai berpikir, kalau kami jalan kaki lagi 12 hari, bagi saya dengan Ustadz Firman tidak apa-apa. Tapi ini yang kita sudah poles 3 tahun 6 bulan ini. Keringat 12 hari bisa kembali ke habitat. Akhirnya saya bilang, kita tenang menyadarkan diri menghadap Allah. Subhanallah, berdoa selama 40 hari, dijawab hari ke-53. Kami boleh ke sana dengan cara terbang. Subhanallah. Teman-teman dari TNI, Angkatan Udara melewati saya dan kami lapor, kami boleh ikut. Begitu kami diterima, saya mulai bilang kepada suaminya, yang berdakwah besok bukan saya, bukan antum, istri antum ini. Supaya dakwah ini hidup, kasih pakai dia gamis putih, jilbab putih, sepatu kaos kaki putih, kalau ada kacamata beli juga. Alhamdulillah, besok pagi saya lihat putih dan kami naik pesawat. Terbang 50 menit kemudian tiba di lokasi, belum ada airport, kami dilepas pakai jaring satu persatu tuh. Kami sudah turun, sebelum saya turun saya bilang sama petugas ini penumpang terakhir turun. Kami semua sudah turun, ini perempuan ini kami ganti nama dengan Khadijah, dia turun, begitu dia turun, angin dari baling-baling itu kena gamisnya melambai-lambai. Orang dari bawah kampung berteriak, malaikat datang di kampung. Akhirnya orang dari utara, selatan, kampung itu semua berkumpul menyaksikan siapa gerangan yang datang ini. Karena mereka belum pernah menyaksikan orang berpakaian seperti itu. Begitu dia turun, lalu mereka kumpul semua, laki-laki perempuan, dia berdiri dan bicara pakai bahasa yang terjemahannya begini, saya bisa bicara seperti ini, saya bisa berubah seperti ini, dan saya bisa berpakaian seperti ini karena 3 tahun 6 bulan saya telah mengambil menjadi manusia. Saya tidak boleh tinggal di sana,
Saya harus kembali ke kampung untuk merubah keluarga, famili, agar menjadi orang yang seperti saya. Dia ceramah kurang lebih 1,5 jam. Ada satu perempuan berdiri dan angkat tangan. Hai Yakomina, kami bersedia hari ini masuk agama ini, tetapi kami juga cantik seperti kamu. Ketika dia menyampaikan permintaan itu, suaminya Khadijah mulai bilang sama saya, kira-kira di tengah hutan ini salon mana yang mau datang? Urusan salon urusan saya, yang penting mereka sudah ada niat. Alhamdulillah saya tinggalkan mereka. Saya dengan beberapa teman kami turun jalan kaki kembali ke kota dan menunggu kapal terbang ke Makassar. Saya dari masjid ke masjid kumpul uang, dapat 35 juta. 15 juta saya mulai pergi belanja beras kencur, alat dari bonding, semua yang berkaitan dengan kecantikan saya belanja semuanya, termasuk blow matanya saya beli semua. Ini daya harus siap. Setelah itu saya cari salon mana yang bisa bantu dakwah. Alhamdulillah ada kelompok Wardah yang bisa bantu. Waktu itu mereka masih kecil, belum maksimal seperti hari ini. Saya bilang 3 bulan 10 juta, Mang. Saya tidak punya uang. Ini 10 juta ini besar. Akhirnya mereka ikut dan saya bilang tidak boleh pakai pakaian celana panjang, semua harus pakai gamis. Alhamdulillah mereka 7 orang ikut. 8 orang. Kami bawa mereka sampai di sana, datang pesawat kami ikut. Sampai di lokasi kami tidak langsung dakwah, kami bikin rumah-rumah kecil dulu. Rumah yang pertama isinya cermin, rumah yang kedua isinya tanah liat, rumah yang ketiga isinya sabun, sampo, odol, sikat gigi, air. Keempat pekerja salon, kelima pekerja salon, keenam pekerja salon, ketujuh pekerja salon, kedelapan pekerja salon, kesembilan ruang ganti, ke-10 cermin. Karena di kampung sana saudara-saudara kita itu belum pernah melihat wajah dari cermin, kami mulai buat antrean panjang. Saya mulai panggil satu persatu. Ibu yang pertama dia maju, saya bilang itu buka kain horden, lihat ke dalam. Begitu dia lihat horden, dia lihat wajahnya dan lari keluar. Dia langsung berteriak, Pak Guru, di dalam ada setan. Saya bilang, tidak mungkin ada setan di sini. Tidak mungkin. Ibu di sini dulu. Coba ceritakan kepada saya ciri-ciri setan bagaimana. Langsung dia cerita, saya buka kain, dilihat dari dalam. Oh, itu wajah ibu. Kalau ibu tidak percaya silakan, saya buka angkat tangan. Tangan siapa? Tangan saya. Itu ibu. Oh iya, kita belum pernah lihat wajah begitu. Pindah ke bilik kedua, tohara pakai tanah liat 6 kali. Sesudah itu bilik ketiga pakai air, sabun dan sampo. Bilik ketiga pekerja salon mulai kerja, keempat mulai kerja. Sampai bilik ke-8 mereka masuk ruang pas. Bilik ke-9 pakai baju, lalu jilbabnya besar, ditutup rambutnya. Mereka lihat wajah mereka di bilik ke-10. Alhamdulillah Allah turunkan hidayah. 662 akhwat dan 125 kakak pun hijrah karena Allah dan Rasulnya. Hari ini walaupun semen satu sak di kampung mereka 1.800.000, tidak peduli, yang penting ada masjid yang membuat mereka membesarkan nama Allah. Dari timur itu untuk Indonesia tercinta. Oke guys, itu aja video dari kita. Video yang kita lihat dari Ustadz Abdul Somad yang mengagumi Ustadz Fadlan Karamatan, di mana Ustadz Karamatan ini yang banyak memualafkan masyarakat di Irian ya guys. Oke, gitu aja. Terima kasih sudah menonton video dari kita ya guys. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke guys, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.